Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarani dengan NIM 2031 dari kelas PAWD. Di sini saya akan melakukan demo. Saya akan menjelaskan untuk progres project saya pada demo 1, yaitu menampilkan database, tampilannya, terus input, juga hasil input, delete, editnya. Jadi langsung saja kita buka di localhost-nya. Di sini saya namakan dengan Lotus. Jadi sebelum kita masuk ke dashboardnya, di sini kita harus masuk melalui login. Jadi di sini saya mempunyai dua keterangan. Jadi ada dua kondisi. Jadi login menjadi admin atau login menjadi kasir. Ketika login menjadi kasir, maka setelah disubmit akan masuk ke dashboard kasir. Dashboard kasir sini ada menu, daftar menu, daftar kategori, dan ada transaksi. Transaksi ini ada daftar transaksi dan transaksi baru. Jadi di menu di sini kasir hanya bisa melihat saja, mencari, dan mengubah indeksnya. Indeksnya di sini adalah registration-nya. Tidak bisa melakukan update ataupun delete pun penambahan data pada menu. Begitu juga di tabel kategori, di daftar kategori. Nah, di kasir ini hanya bisa melakukan penambahan data transaksi. Nantinya akan masuk ke dalam data transaksi ini. Selanjutnya, kita untuk beralih kita harus logout dulu, kemudian kita beralih ke pada dashboard untuk admin. Nah, di sini akan masuk ke dashboard admin. Nah, di admin di sini juga ada menu dan transaksi, namun di daftar menu di sini admin bisa melakukan hapus maupun edit pada tabel menunya di sini. Kemudian di kategorinya juga sama, ada hapus edit maupun tambah juga. Nah, namun di transaksi admin di sini hanya bisa melihat saja, melihat daftar transaksi maupun transaksi detailnya. Jadi dia tidak bisa melakukan penambahan transaksi, hanya bisa melakukan penambahan edit, hapus untuk menu dan kategori. Nah, di sini di tabel admin kita coba untuk melakukan penambahan menu. Kita klik saja menunya. Lemon tea, harganya 15.000. Untuk kategorinya kita masukkan 5 di kategori. Nah, di sini menu berhasil ditambahkan. Kita bisa melihat di sini langsung ke slide saja. Di sini ada lemon tea, harganya 15.000 dan di ID kategorinya 5. Kemudian kita juga bisa mengeditnya. Di sini ID menu tidak bisa diubah. Ini bisa kita lihat. Yang bisa kita ubah nama menunya, terus harganya kita ubah ke 17.000. Kemudian kategorinya juga kita bisa merubahnya menjadi 6 misalnya. Kemudian kita update. Nah, data berhasil diupdate. Kita lihat perubahannya. Data sudah berubah jadi 17.000 dan ID kategorinya 6. Kemudian kita juga bisa melakukan hapus. Menu berhasil dihapus. Kita lihat tadi untuk perubahannya, menu sudah tidak ada lagi di daftar menu karena sudah terhapus. Selanjutnya untuk kategori juga sama. Kita coba melakukan tambah kategori. Di sini nama kategorinya kita coba tambahkan kasir. Kita lihat paling akhir. Di sini ada S. Kita bisa edit juga
as Lotus. Yang bisa diedit di sini adalah hanya nama kategori, ID kategori seperti sebelumnya, tidak bisa diubah, hanya bisa dilihat saja. Nah, ini datanya sudah terubah. Kita juga bisa melakukan hapus. Kategori berhasil dihapus juga. Nah, di daftar transaksi kita di admin ini hanya bisa melihat saja, tapi melihat secara keseluruhan. Jadi mulai dari ID-nya, tanggalnya, waktu, nama pelanggannya, status, bahkan total tunai kembaliannya. Kemudian di sini juga bisa melihat transaksi detailnya. Jadi di sini bisa melihat pesanan-pesanan yang telah dipesan. Jadi dari mulai ID transaksi, banyaknya ID transaksi tadi itu lebih detail lagi. Di sini bisa dilihat di halaman admin. Nah, kita kembali lagi ke halaman kasir. Kita coba melakukan transaksi baru di halaman kasir. Jadi di sini sudah ada formnya. Kita masukkan ID kasirnya 1. Kemudian nama pelanggannya. Kemudian pilih status pesanan, dan di sini belum lunas, belum dibayar. Kemudian kita simpan datanya. Transaksi berhasil ditambahkan. Ini sudah masuk ke dalam tabel transaksi. Nah, buktinya apa? Ini kita bisa lihat sudah keluar ID transaksinya 8, terus tanggal, waktu, nama pelanggan, pesanan, total tunai kembalian. Ini masih totalnya masih 0, tunai dan kembalian masih kosong karena kita belum melakukan transaksi apapun. Jadi selanjutnya kita masukkan ID transaksi, ID menu, ID transaksi sesuai dengan ID yang sudah kita lihat di sini 8. Kemudian ID menunya tergantung kita pilih berapa. Kita coba 2, kuantitinya 1. Kemudian disimpan, transaksinya berhasil ditambahkan. Kemudian ini kalau kita mau menambahkan transaksi lagi, kemudian kita bayar. ID transaksinya tadi 8, tunainya tadi contohnya kita kasih 50.000. Kemudian kita simpan. Sudah, berarti transaksi sudah berhasil disimpan. Seperti itu. Tunainya sudah bertambah 50. Sekian penjelasan untuk demo 1 kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.